Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Sampai jumpa kembali dengan saya Muhammad Aminullah Hamzah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesi materi di mana kita akan membahas algoritma dan pemrograman. Di sini terdapat dua istilah. Yang pertama algoritma dan yang kedua pemrograman. Apa yang dimaksud algoritma dan bagaimana dan apa yang dimaksud pemrograman? Nah, pada konsep algoritma dan pemrograman ini kita akan membahas secara detail dari kedua istilah ini. Baik, di sini terdapat ilustrasi ya, di layar kalian terdapat ilustrasi di mana terdapat eh, mobil dan travelnya, kemudian terdapat alur-alur yang akan menuju pada sebuah gedung. Nah, dari ilustrasi ini secara tidak langsung kita telah eh, menganalisa dan menggunakan logika berpikir kita bagaimana pengemudi ini bisa sampai pada sebuah gedung ini. Nah, di sini terdapat kalimat pertanyaan, bagaimana caranya mobil dan pengemudi agar sampai pada tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud itu yang mana? Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah gedung di sini. Jadi terdapat gedung di sini. Nah, gedung ini adalah tujuan, di mana tujuan ini akan menjadi masalah yang ingin kita pecahkan. Sebenarnya pada pertanyaan ini bagaimana caranya si driver ini bisa sampai pada tujuan. Nah, jadi masalah utamanya di sini adalah gedung ini, sampai pada tujuan di gedung ini. Nah, dari sini kita pasti memiliki hipotesa. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Dilihat dari alur yang ada ini. Ada berapa kemungkinan yang bisa kita selesaikan untuk memecahkan masalah ini? Nah, setelah kita amati, terdapat di sini 4 kemungkinan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. 4 kemungkinan tersebut seperti apa? Nah, kemungkinan yang pertama, kita lihat apakah kemungkinan tersebut bisa memecahkan masalah. Nah, yang pertama kita lihat di kemungkinan pertama. Di sini eh, pengemudi bisa menggunakan jalur pertama atau kita buat simbol jalur A. Nah, apakah bisa menyelesaikan masalah? Oke, kita buktikan. Nah, di sini kita jalur A, pengemudi akan berjalan lurus, kemudian mengikuti rute ini. Nah, rute terus mengikuti ini berdasarkan kursor ya. Nah, ternyata kemungkinan A bisa menyelesaikan masalah. Kemudian kemungkinan B atau kemungkinan yang kedua, apakah bisa menyelesaikan masalah juga? Oke, kita lihat, kita ikuti jalur yang ada di sini. Nah, ternyata kemungkinan B juga bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kita buktikan di kemungkinan C atau kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga bisa melalui jalur ini, si jalur yang sama. Nah, perhatikan di kursor saya, nah, melewati jalur ini sama. Nah, ternyata bisa memecahkan masalah. Kemudian kita coba kemungkinan terakhir, kemungkinan D, apakah bisa? Oke, kita perhatikan lagi kursor saya. Nah, di sini mengikuti alur ini. Nah, ternyata alurnya ini justru semakin panjang. Nah, apakah bisa memecahkan masalah? Bisa. Kita sama-sama bisa memecahkan masalah untuk sampai di tujuan di sini. Nah, kemudian pasti dari
keempat kemungkinan tersebut yang telah kita praktekkan, kita melihat ada kemungkinan tercepat agar mobil bisa sampai pada tujuan. Oke, kemungkinan yang keberapa setelah kita tadi praktekkan dari ilustrasi ini? Nah, kemungkinan yang kedua atau kemungkinan B. Oke, betul. Kita lihat berdasarkan tahapannya. Nah, ternyata kemungkinan B ini rutenya yang ditempuh ternyata lebih cepat. Nah, ini membuktikan bahwa pemecahan masalah ini dengan kemungkinan B tersebut itu akan lebih optimal. Nah, dari situ kita mendapatkan keyakinan dari kemungkinan tersebut. Kita kan sudah susun tahapan-tahapannya ini. Karena tadi tahapan kemungkinan A kita susun tahapannya, misalnya pengemudi start berjalan sejauh 2 km. Kemudian tahapan kedua belok kiri sejauh 1 km. Kemudian tahapan ketiga belok kanan sejauh 4 km. Kemudian tahapan kelima belok kanan sejauh 1 km. Tahapan ke-6 belok kiri sejauh 1 km. Tahapan ke-7 belok kiri sejauh 2 km. Tahapan ke-8 belok kanan sejauh 1 km. Tahapan ke-9 belok kanan sejauh 1 km. Tahapan ke-10 belok kiri sejauh 1 km. Tahapan ke-11 belok kiri sejauh 1 km. Tahapan ke-12 belok kanan sejauh 1 km. Kemudian tahapan ke-13 belok kiri sejauh 4 km. Nah, dan akhirnya finish. Nyata setelah kita susun tadi tahapannya, terdapat 13 tahapan untuk pengemudi ini bisa sampai pada kemungkinan yang A atau yang pertama tadi. Kita perhatikan tahapan yang berikutnya, tahapan B. Kita tulis juga, kita susun juga tahapannya. Misal, pengemudi, tahapan pertama start engine. Kemudian tahapan kedua, lurus sejauh 2 km. Kemudian ketiga, belok kiri sejauh 1 km. Kemudian keempat, belok kanan sejauh 1 km. Kemudian kelima, belok kiri sejauh 2 km. Kemudian yang kelima, belok kanan sejauh 4 km misalnya. Kemudian belok kiri. Tahapan ke-7, belok kiri sejauh 3 km. Kemudian tahapan ke-8 belok kanan sejauh 1 km. Nah, setelah kita susun di sini, terlihat perbedaan antara kemungkinan A dan kemungkinan B. Di sini terdapat perbedaan signifikan ketika kita tuliskan tadi. Jika kemungkinan A terdapat 13 tahapan yang untuk bisa sampai pada tujuan atau menyelesaikan masalah, sedangkan kemungkinan B hanya terdapat 8 tahapan di sini untuk bisa sampai tujuan. Nah, dari sini perbedaannya dari tahapan yang telah kita susun tersebut, ternyata kemungkinan B di sini tahapannya lebih cepat. Nah, ini ya yang kita maksud sebagai logika atau algoritma tercepat. Dari ilustrasi tadi kita sudah dapat keyakinan di situ. Nah, belum lagi yang C kita tuliskan itu akan lebih panjang lagi kalau kita tulis lagi saat tahapannya. Oleh karenanya, ternyata dapat kita simpulkan untuk memecahkan permasalahan di sini dan setelah kita susun algoritmanya, ternyata kemungkinan B adalah kemungkinan yang optimal dalam penyelesaian masalah di sini. Nah, disitulah dari ilustrasi ini yang dapat kita petik pelajaran tentang algoritmanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah kita pelajari ilustrasi tersebut, akhirnya kita dapat kesimpulan ternyata algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang kita buat secara sistematis, logis, atau masuk akal dan
untuk menyelesaikan suatu masalah atau capaian tujuan tertentu. Jadi dari ilustrasi sebelumnya, kita dapat memperhatikan dan dapat menyimpulkan tahapan mana yang tercepat dari kita susun tersebut. Nah, masalah tersebut itu menjadi domain utama untuk kita pecahkan. Dan setelah kita tulis, tahapan-tahapannya itu yang dimaksud dengan tersusun dan sistematis. Logis ini maksud ketika kita tulis statement pada tahapan-tahapannya, kita buat itu tahapan yang masuk akal. Serta terurut, maksudnya itu dari simbol yang kita buat tadi, kemungkinan A misalnya kita buat tahapannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga memecahkan masalah, itulah yang maksud terurut. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis, logis, dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian, bersifat logis dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi, tujuan yang jelas di sini adalah menjadi domain dari masalah yang ingin kita pecahkan. Oke, next. Nah, ciri-ciri algoritma. Jadi yang pertama memiliki awal tadi start, kemudian dan memiliki akhir. Nah, yang kedua, langkah-langkah terstruktur. Terstruktur ini maksudnya disusun secara sistematis, disusun secara sistematis tersebut. Nah, itu maksud dari situ. Kemudian yang ketiga, dapat dikerjakan secara logis. Logis ini maksudnya kita buat susunan-susunan tersebut itu masuk akal. Masuk akal. Kemudian yang keempat, memberikan hasil akhir yang jelas, yaitu mencapai tujuan. Nah, berikut adalah contoh algoritma sederhana. Nah, dari gambaran contoh algoritma ini, wah ternyata algoritma ini sangat sederhana. Tidak seperti istilahnya algoritma seolah-olah itu ini pelajaran yang sangat sulit. Ternyata setelah tahu contohnya yang sederhana ini, oh ternyata algoritma ini seolah-olah kita membuat resep atau seolah-olah kita membuat langkah-langkah tutorial untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi dari sini ini contoh dari algoritma membuat teh. Nah, susunannya kita buat. Jadi algoritma membuat teh ini artinya adalah domain utamanya, masalah utamanya adalah membuat teh. Teh tersebut tidak akan menjadi teh tanpa kita proses. Hingga akhirnya setelah kita lakukan proses, itu menjadilah teh. Nah, prosesnya tersebut kita susun tahapan-tahapannya. Yang pertama di sini kita tulis susunannya, panaskan air. Kemudian yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas. Tahapan ketiga, tuangkan air panas. Tahapan keempat, tambahkan gula. Tahapan kelima, aduk hingga rata. Disitulah akan menjadi yang namanya teh yang bisa dinikmati oleh kita. Nah, dari tahapan-tahapan inilah itulah yang dimaksud dengan algoritma. Sangat sederhana. Ternyata algoritma ya mudah setelah kita ketahui. Oke, next. Nah, bentuk penyajian algoritma. Yang pertama deskriptif, ini bahasa natural, bahasa kita buat tadi pernyataan-pernyataannya. Nah, itu dengan kalimat-kalimat langkah-langkah tersebut. Nah, itu deskriptif atau dengan bahasa natural. Kemudian terdapat yang namanya pseudocode. Nah, ini ditulis menyerupai kode program. Ada kode program nanti kita contohkan nanti kode programnya seperti apa, pseudocode-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita bisa buat dengan cara flowchart. Nah, flowchart ini menunjukkan alur proses. Nah, alur proses tahapan-tahapannya tersebut, ini diagram alur dengan simbol tertentu. Nah, ada simbol-simbol flowchart nanti kita bahas berikutnya. Nah, bentuk penyajian algoritma. Nah, di sini bentuk penyajian algoritma. Jadi yang pertama, pemrograman adalah proses menulis instruksi atau kode untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Nah, jadi dari algoritma yang kita buat itu, maka nanti kita tuangkan ke dalam pemrograman dengan cara algoritma tersebut kita implementasikan ke dalam sebuah pemrograman, tentunya menggunakan bahasa pemrograman.
Nah, kebetulan yang saat ini kita bahas pada pokok materi kita itu bahasa pemrograman yang akan kita praktekkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, oke. Nah, ini bahasa pemrograman digunakan agar komputer dapat memahami perintah. Jadi dengan bahasa pemrograman tersebut kita memberikan perintah pada komputer. Nah, jadi komputer akan mengerti perintah yang kita berikan. Caranya bagaimana? Maka kita harus membuatkan atau menuliskan kode program tersebut. Kode program tersebut yang kita tuliskan setelah dilakukan compile atau compiler, maka komputer akan mengerti bahwa itu adalah perintah yang kita berikan. Ya, apa itu proses compiler atau compile di sini? Jadi ilustrasinya compile ini ibaratnya penerjemah. Nah, penerjemah. Orang yang di tengah sebagai yang menerjemahkan. Misal saya analogikan orang Indonesia ingin memahami bahasa Inggris. Nah, dan orang Inggris juga ingin memahami bahasa Indonesia. Nah, bagaimana agar orang Indonesia ini mengerti bahasa orang Inggris bisa mengerti bahasa Indonesia? Maka dibutuhkan yang namanya penerjemah di situ. Agar orang Indonesia mengerti bahasanya orang Inggris bisa mengerti bahasanya orang Indonesia. Jadi penerjemah inilah yang melakukan. Ini yang disebut dengan proses compiler. Nah, semoga dapat dipahami. Oke, berikutnya, nah, hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma ini berkaitan dengan ide atau logika penyelesaian masalah. Logika berpikir kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pemrograman, di sini penerapan algoritma ke dalam bahasa komputer. Nah, bahasa komputer tadi menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian algoritma adalah fondasi dari pemrograman. Kemudian contoh sederhana pemrograman. Nah, algoritma menghitung luas persegi misalnya. Kemudian input panjang dan lebar, luas sama dengan panjang dan lebar, cetak hasil, dan seterusnya. Nah, kemudian manfaat algoritma dan pemrograman. Nah, ini manfaatnya mempermudah membuat program komputer, menumbuhkan keterampilan berpikir logis dan komputasional. Ya, jadi kita ini berkaitan apa ya? Seorang programmer itu adalah problem solver yang memberikan apa yang dapat memecahkan masalah. Nah, nanti programmer itu dituntut untuk itu. Dengan cara belajar ini kita mengerti bagaimana cara berlogika dalam menyelesaikan masalah. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di akhir berikutnya. Nah, dari pembahasan kita ternyata algoritma dan pemrograman itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.